summarisasi ini, text summarization itu muncul karena tadi banyak sekali informasi sekarang gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu informasi masih sangat sedikit, tapi kok sekarang udah sampai muntah-muntah informasi gitu ya. Namun kita cari data banyak sekali di internet seperti itu. Nah, terus ketika banyak sekali data tersebut, terus kita harus bagaimana gitu kan. Nah, salah satunya ini melakukan summarisasi. Kalau kemarin kan kita sudah melihat information retrieval, terus kita juga bisa mengcluster dokumen gitu ya dengan begitu banyak informasi, mengekstrak informasi, visualisasi nih kemarin yang mungkin tidak kita pelajari ya, kemudian question answering. Nah, salah satunya berikutnya adalah summarisasi. Supaya apa summarisasi ini? Nah, supaya ini kita kalau mau mencari artikel ilmiah nggak perlu dibaca semuanya misalnya seperti itu ya. Nah, kita kalau dengan summarization yang bisa otomatis, maka kita cukup membaca abstrak-abstraknya aja atau kata kuncinya seperti itu. Kemudian juga sebuah berita kalau semakin mungkin banyak sekali berita, nah tinggal munculkan saja ringkasan berita. Tapi ini dilakukan secara otomatis gitu ya. Sama seperti ketika Anda melihat di newspaper, itu biasanya akan muncul di atas, bagian atas itu ya ringkasannya. Nah, kalau sistem yang cerdas, AI gitu ya, nah maka si wartawan mungkin tinggal bikin berita aja, nanti dia akan membuatkan ringkasannya secara otomatis, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga untuk klasifikasi artikel gitu ya, dalam situs-situs web itu bisa juga untuk meletakkan headline-nya, headline dari sebuah webpage gitu ya. Jadi nggak cuma judul, tapi ketika di Google kan kelihatan di bagian awal-awalnya apa. Nah, itu bisa kita berikan summarisasinya. Seperti ini misalnya akses dari telepon seluler kan kita butuhnya yang lebih sedikit ringkas seperti itu ya. Bisa juga waktu question answering ini dilakukan dari menjawab pertanyaannya dari abstraksi, jadi mana atau dari summary gitu ya, mana sebenarnya bagian-bagian yang penting seperti itu. Jadi pada intinya kalau summarisasi ini ya memang dia akan meng-summarize, tapi dia akan menentukan bagian mana yang penting seperti itu. Ya, nah, ini kok ternyata tidak kelihatan ya untuk yang slide ini ya. Nah, ini contohnya di sini misalnya ada artikel seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau men-summary, artinya kalau summary kan kita harus mencari sebenarnya pokok-pokok pentingnya yang mana, atau kalau kita di waktu essay itu kan sering pokok pikirannya seperti itu gitu ya. Nah, ini sebagai contoh untuk men-summary misalnya bisa kita memakai kata tanya gitu ya. Jadi yang akan kita tampilkan misalnya ini when, where, who, how, what gitu ya. Terus mungkin dari kata kuncinya yang banyak muncul misalnya tentang teroris misalnya seperti itu, maka apa yang dilakukan teroris misalnya seperti itu. Nah, ini nanti dalam text summarization kita ada berbagai macam metode supaya kita bisa mendapatkan inti-inti dari sebuah artikel ilmiah atau tadi newspaper atau webpage misalnya seperti itu. Ya, nah ini contohnya jadi bisa memakai kata kunci untuk menjawab pertanyaan ini dan ini dijadikan sebagai summary-nya. Contohnya ini. Jadi contohnya kalau misalnya ada artikel ilmiah, nah abstraknya ini dimunculkan secara otomatis contohnya seperti itu. Jadi bukan abstrak yang dibuat oleh si penulis, tapi kita mencoba membuat automatic abstrak seperti itu. Kemudian ini headline itu tadi ya, misalnya dari
sebuah webpage atau newspaper. Nah, ini summary-nya jadikan sebagai headline. Ini beberapa contohnya. Kemudian ini untuk petunjuk guide itu saran ya, petunjuk untuk siaran TV apa sih yang akan kita tonton gitu ya, misalnya. Jadi untuk membuat keputusan untuk movie juga bisa, movie guide misalnya, seperti itu deh. Karena kita cukup melihat ringkasannya aja, kemudian kita ini yang akan kita lihat, apa yang akan kita tonton misalnya filmnya, seperti itu. Nah, ini beberapa manfaat untuk text summarization. Nah, ini juga hasil pertandingan saya ya, supaya kita tidak perlu melihat semua berita, cukup ini untuk kasus, untuk summarisasi untuk bidang khusus ya, jadi bukannya secara umum. Ini hasil pertandingan olahraga misalnya, dan ini dimunculkan secara otomatis ya. Di MS Word sendiri ada fitur untuk mendapatkan summary ya. Kalau ini memakai gambar, tapi kita di sini tidak mencoba untuk data yang berupa image ya. Jadi yang kita coba adalah data yang berupa teks. Gitu. Nah, ini beberapa contoh juga summarisasi. Ini tadi sudah ada ya. Jadi untuk ringkasan berita, untuk membantu dokter, gitu ya. Dari mungkin dari obat yang kan biasanya kalau obat itu ada ingredientnya, indicationnya apa, seperti itu ya. Kemudian dia tidak boleh diberikan untuk pasien yang seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa untuk membantu dokter juga untuk membuat ringkasan. Kemudian misalnya ada speech to text, nah kan nanti dari speech to text, teksnya itu kita otomatis juga bikin ringkasan rapat, misalnya seperti itu. Jadi speech to text mendengarkan, jadi kita punya aplikasi speech to text, orang ngomong langsung diterjemahkan menjadi teks. Nah, nanti dari teks secara otomatis juga akan dibuatkan ringkasan, misalnya seperti itu. Kemudian search engine hit ini ya, ini artinya hit list dalam search engine atau hit list dalam web page, misalnya itu banyaknya yang diakses, yang mengakses itu tipenya seperti apa misalnya. Nah, ini bisa dibuat juga ringkasan, tapi ini tipenya cara nanti summarisasinya tentu sangat kasuistik ya, tergantung kalau search engine. Ini pengumpulan data intelijen gitu ya, bisa juga dipakai. Mungkin kalau kita lihat film-film detektif itu, nah dari berbagai berita-berita, nah buat secara ringkas seperti itu ya. Jadi mungkin dia crawling data semua dokumen-dokumen, kemudian dia cari yang ringkas mana yang penting-penting untuk membuat biografi seorang teroris misalnya, seperti itu ya. Dia pernah kemana, dia ngapain aja misalnya. Membuat ringkasan, karena kita biasanya melihat buku misalnya hanya di tablet atau di HP, maka kita butuh yang ringkas-ringkas. Terus untuk orang yang berkebutuhan khusus gitu ya, mempersingkat teks, kemudian membacakan untuk orang buta supaya tidak perlu dibaca semuanya, seperti itu. Nah, ini jadi kebalik ya, text to speech. Jadi disingkat, setelah itu text to speech, misalnya untuk orang buta. Seperti itu. Dan sebenarnya kayak PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa, seperti itu sebenarnya bisa membuat program singkat seperti ini gitu ya. Bisa dari teks, kemudian kita kan sudah banyak tuh aplikasi text to speech gitu ya. Jadi teksnya kita bikin automatic summarization-nya, kemudian dibacakan supaya ketika orang yang berkebutuhan khusus dia bisa langsung mendengarkan dari teks yang ada misalnya. Nah, ini fungsinya summary tadi ya, sudah ya, komunikasi informasi yang penting, kemudian mengatasi kendala bahasa, supaya kalau kita harus membaca dalam bahasa Itali kan nggak bisa, cukup diringkas dalam bahasa Itali, setelah itu ringkasan tadi yang kita terjemahkan saja, tidak perlu semuanya misalnya. Seperti itu. Nah,
tipe-tipe summary-nya bisa seperti apa. Nah, itu bisa tergantung dari inputnya, tergantung dari tujuannya, tergantung dari outputnya. Nah, kita lihat ya, kalau tergantung dari tujuannya, maka summary itu bisa berupa indikasi, gitu ya. Jadi nanti isinya summary itu sebuah indikasi. Ya, misalnya bahwa dengan membaca teks itu, oh ini nanti kemungkinan akan terjadi apa, misalnya gitu ya. Kemudian untuk informasi, kalau informasi ini ya berarti dia memberikan informasi-informasi dari teks itu, ya, meskipun secara singkat, mana yang penting yang dimasukkan ke dalam informasi summary. Kemudian juga bisa berupa kritik. Nah, kalau ini kritik ini tentu tidak cukup hanya mengambil kalimat-kalimatnya saja ya, karena kritik ini berarti dia membutuhkan dokumen yang lain, misalnya seperti itu. Jadi bisa berbagai macam tipe summary yang dibuat. Ya. Kemudian juga kalau berdasarkan tujuannya tadi, apakah pembaca punya pengetahuan sebelumnya? Kalau punya, maka kita tidak perlu menarasikan misalnya pengertian-pengertian, misalnya begitu ya. Kemudian kalau misalnya pembacanya asumsinya dia bidangnya, maka hal-hal yang mendasar tidak perlu kita sampaikan seperti itu. Ya, kemudian juga berdasarkan query base atau umum. Query base berarti kita memasukkan suatu kata kunci gitu ya. Saya pengen meringkas berdasarkan kata kunci ini. Jadi dari dokumen, kemudian saya pengen tahu tentang tentang information retrieval misalnya seperti itu. Tapi bisa juga yang sifatnya general. Jadi pokoknya apa aja sih informasi yang ada di situ, ya udah sampaikan aja seperti itu. Ya, nah berdasarkan outputnya bisa dibedakan menjadi ekstrak dan abstrak. Ekstrak dan abstrak, gitu ya. Kalau ekstrak itu hanya dari kalimat-kalimat yang ada di situ kita cuplik mana yang penting-penting yang kita ambil sebagai summary. Tapi kalau abstrak, maka perlu abstraksi, membahasakan kembali. Ya, ini yang memang agak susah kalau abstraksi ini ya, karena hampir seperti otak manusia ketika dia melakukan ringkasan. Kemudian juga berdasarkan bahasanya, apakah dia monolingual atau crosslingual. Jadi tadi kalau misalnya dokumennya bahasa Indonesia, ya hasil ringkasannya bahasa Indonesia. Bisa juga kalau crosslingual, dokumennya bahasa Inggris, kita pengennya summary-nya dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian outputnya juga pengennya formatnya apa berupa kata kunci, apakah berupa kalimat, atau paragraf, atau hanya berupa tabel, kayak tadi misalnya spot result gitu ya. Itu bisa berupa tabel. Jadi satu aplikasi summarization itu bisa bermacam-macam seperti itu. Dan ini penelitiannya menjadi sangat luas gitu ya. Ini single dokumen atau multiple dokumen tadi, jadi dia meringkas dari satu dokumen aja, atau meringkas dokumen itu, tapi dia berdasarkan juga dari dokumen-dokumen yang lain yang saling berkaitan, seperti itu. Biasanya kalau abstraksi butuh multiple dokumen, gitu ya. Kemudian apakah dokumen yang akan diringkas itu umum atau spesifik? Kalau kita, oh ini aplikasi untuk meringkas artikel ilmiah, ya, dan artikel ilmiahnya cukup dalam bidang informatika saja, misalnya seperti itu. Nah, maka bisa jadi berbeda dengan kalau kita meringkas dalam bidang kimia, misalnya gitu ya. Kalau kimia mungkin kan semua rumus-rumus kimia misalnya tidak boleh tidak dicantumkan dalam ringkasan, misalnya seperti itu ya. Kemudian genrenya spesifik atau tidak, tadi misalnya web page atau koran atau artikel ilmiah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk ekstrak atau abstrak tadi ya. Kalau ekstrak itu meringkas dari isinya, jadi mengambil tadi bagian yang penting atau abstrak. Nah, ini abstrak
Yang bagus sih memang mestinya abstrak gitu ya, tapi itu cukup susah untuk dilakukan, ya, karena dia butuh juga pengetahuan bahasa, butuh juga dokumen yang lain seperti itu. Nah, ini beberapa kalau membuat abstrak. Nah, kalau kita bisa lihat gitu ya, ini kalau jadi tadi pengelompokan summary gitu ya. Kalau kita ekstraksi ya, itu cukup yang ini misalnya diambil yang headline-nya saja. Kemudian dia lebih ringkas seperti itu. Sementara kalau abstrak dia butuh penjelasan yang panjang gitu ya. Mungkin harus dilihat dari semua dokumen saya seperti itu. Atau bisa juga ini tadi di tengah-tengahnya antara abstrak dan abstrak ya, misalnya hanya konsep-konsep pentingnya aja, atau dia frame summary-nya misalnya ini hanya tulisan ini tentang apa sih misalnya seperti itu. Jadi summary-nya hanya itu tulisannya tentang teroris misalnya, itu tulisannya tentang bagaimana terjadinya hujan misalnya seperti itu ya. Nah, itu di tengah-tengahnya, jadi tidak berupa kalimat-kalimat tapi dia hanya kata-kata kuncinya aja yang kita inginkan. Nah, ini untuk lebih lanjutnya lagi ya, kalau hanya mengekstrak, ini kita menghasilkan ekstraksi gitu ya. Tapi kalau selain mengekstrak, kita juga butuh menginterpretasikan dari hasil dari kalimat-kalimat itu. Jadi berdasarkan tadi kata kunci, maka kita mendapatkan yang ini, core konsep, template, keterkaitan, seperti itu. Sementara kalau kita ingin menghasilkan abstraksi, itu di samping ekstraksi kita butuh melakukan filtering, ya, melakukan interpretasi, memakai kata-kata kunci gitu ya. Kemudian generasi itu menghasilkan kalimat yang baru dari langkah-langkah sebelumnya. Jadi yang paling susah untuk dilakukan memang yang abstraksi gitu ya. Kalau yang ekstraksi itu memilih kata-kata yang penting atau kalimat mana yang penting dari dokumen tersebut. Seperti itu. Nah, beberapa metode yang bisa dipakai untuk melakukan summarization secara otomatis itu bisa memakai metode statistik, ya pakai scoring, ya nanti bisa scoringnya memakai apa, aminnya atau modusnya misalnya seperti itu, ya. Atau bisa juga memakai network base atau graph base, ya. Atau bisa memakai kebahasaan, analisis retoris, gitu ya, analisis leksikalnya. Jadi dari kalimat, dari kata kuncinya jadi, maka, misalnya seperti itu ya. Jadi kata-kata kuncinya itu yang kita pegang. Bisa juga memakai metode AI, jadi bisa pakai mesin learning juga. Seperti itu. Dan yang akhir-akhir ini banyak orang membuat summarisasi memakai AI gitu ya. Di awal-awal ini masih memakai frekuensi kata gitu ya. Jadi kata yang paling sering muncul ya itu jadi kata kunci yang akan dipakai untuk summary. Ya, maka kalimat yang sebagai summary, kalimat yang mengandung kata yang paling banyak muncul misalnya seperti itu. Ya. Nah, bisa juga ini metode yang lain ini dia memakai scoring atau skor kata gitu ya. Jadi dari seluruh dari satu kalimat misalnya ini kata-kata tertentu misalnya dia sering muncul dan dia jadi pakai IDF misalnya seperti itu gitu ya. Nah, konsentrasi pada kata yang skornya tinggi gitu ya. Seperti itu. Ini di awal-awal memakai modelnya seperti ini. Memakai frekuensi kata, memakai mungkin tadi IDF gitu ya, indeks dokumen frekuensi misalnya seperti itu. Contohnya
flu ini muncul di banyak kalimat, spreading juga muncul di banyak kalimat, misalnya seperti itu ya. Maka dia mungkin kata kuncinya flu virus spreading misalnya seperti itu. Maka satu kalimat yang mengandung 3 kata itu misalnya itu menjadi kalimat summary-nya misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini cara mencari frekuensi kata sehingga kemudian nanti kalimat yang mengandung kata-kata yang tinggi ini yang menjadi tadi pokok pikiran lah kalau dalam bahasa Indonesia waktu SD, SMP itu, SMA itu ya. Itu. Nah, yang cara yang ini memakai kata Q. Kata Q itu apa? Kata penanda gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris hardly, impossible, signifikan, atau kalau dalam bahasa Indonesia jadi secara garis besar gitu ya. Pada intinya misalnya seperti itu. Ya, bisa juga memakai kalimat yang muncul di title atau heading. Nah, dokumen yang mengandung semakin banyak kata yang ada, kalimat yang mengandung semakin banyak kata yang ada di title, misalnya itu ditambah dengan keyword-nya tadi, maka kalimat itu menjadi kalimat yang berskor tinggi, sehingga bisa sebagai kalimat summary, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa juga posisi di tag, gitu ya. Jadi, mencari kalimatnya tadi berdasarkan kata kunci, berdasarkan posisi, berdasarkan frekuensi kata, gitu ya. Bisa dilakukan. Ya, apalagi kalau misalnya genre tertentu, maka misalnya kalau movie tadi misalnya, maka posisinya di tag biasanya ringkasan itu dipakai yang setelah kata kunci. Misalnya kalau ada ringkasan film, berarti mungkin yang menjadi kata kuncinya misalnya pada akhirnya, misalnya seperti itu ya. Atau diawali dari misalnya kalau film misalnya. Dan setiap genre dokumen nanti akan berbeda kata-kata kuncinya dan posisi-posisinya. Itu. Ini tadi title itu bisa menjadi summary juga. Sudah jelas ya. Ini tadi ya, yang Q tadi ya, kata-kata yang menjadi Q-nya, the main aim, nah ini, the purpose of, the outline, nah misalnya seperti our investigation, kalau dalam kayak ini ya misalnya ya. Bisa juga ini yang kata-kata negatifnya gitu ya. Atau mungkin kata-kata komparatif. Sedangkan, sementara itu, misalnya seperti itu. Yang memakai Q, kemudian juga bisa memakai ini, memakai gabungan-gabungan tadi. Ya, feature-featurenya dari Q-nya, dari detailnya, dari kata kuncinya, dari lokasinya, itu nanti dalam satu kalimat dia poinnya ditambah-tambahkan seperti itu. Sehingga satu kalimat itu yang akan menjadi summary yang mana. Misalnya, kita butuh summary-nya 3 kalimat ya, berarti diurutkan kalimat yang memiliki posisi paling tinggi itu menjadi kalimat pertama dari summary misalnya. Ya. Nah ini kalau yang ekstraksi ya, jadi dia ekstraksi itu akan dibuat dari kalimat atau kata yang ada dalam dokumen. Meskipun ini ada kelemahannya gitu ya, tidak kohesi itu berarti tidak berkaitan utuh gitu ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain misalnya. Maka dia memperkenalkan yang namanya anafora. Jadi karena salah satu kelemahannya itu memakai ini
Ini hampir sama sebenarnya ya, memakai struktur retoriknya ya, seperti itu. Kemudian ini memakai TF-IDF, sama seperti yang main kita pelajari ya. Sentence-nya memakai TF-IDF-nya, memakai berdasarkan panjang kalimat, panjang paragrafnya, misalnya seperti itu. Oke, ini beberapa cara untuk meringkas dokumen. Ya, nah, ya bisa berdasarkan ini kemunculan kata, koreferen tadi, similarity-nya. Nah, ini koreferensi ini sebenarnya bisa juga secara statistik ya, nanti berdasarkan tadi kesamaan antara dokumen dengan judulnya, kemudian kalimat-kalimat dalam dokumen itu. Jadi penghitungannya saling keterkaitannya tidak hanya dalam satu kalimat saja, tapi antar kalimat misalnya seperti itu. Ya, pakai lexical chain ini memang banyak sekali metodenya. Ya. Jadi kalau dibahas satu-satu banyak banget ya. Nanti besok waktu praktikum saya udah juga taruh di belajar ya. Jadi itu salah satu contoh summary, cara summary. Saya memakai apa yang dia pakai TF-IDF atau apa. Nah, untuk kalau misalnya kalian kita bikin satu sistem summary, maka ini cara mengevaluasinya bisa dengan cara kita minta seseorang yang pakarnya itu membuat ringkasan, kemudian nanti kita bandingkan dengan hasil dari sistem kita. Jadi misalnya dokumen itu kita minta bantuan orang untuk membuat summary, nah hasil dari sistem kita itu secara otomatis mendekati tidak dengan ringkasan yang dibuat oleh pakarnya. Kalau iya, maka kita anggap bahwa sistem summary kita sudah cukup handal, misalnya seperti itu. Salah satu metode evaluasinya. Bisa juga memakai ini. Kalau ini sih yang bawah metode ekstrinsik ini ketepatannya dipakai untuk kepentingan tadi ya, misalnya untuk movie tadi ringkasannya ketika kemudian orangnya melihat movie-nya, oh benar nggak ya, tepat nggak ya, misalnya seperti itu. Jadi sementara ini metode evaluasinya bisa memakai tadi pakar, gitu ya. Sementara pakar itu bisa mengeceknya berdasarkan keterkaitannya dengan ini bisa berupa keterkaitannya dengan ejaannya, tata bahasanya, kata-kata kuncinya, misalnya seperti itu. Ya, kalau seperti tadi movie, misalnya ketepatannya dengan movie-nya itu seperti apa, misalnya seperti itu. Ya, kalau di information retrieval memang kadang pakar yang dipakai untuk mengevaluasi itu yang banyak dilakukan gitu ya. Itu jadi kalau summary ini ya contohnya misalnya tadi kita punya dokumen, kemudian dari paling bagus sih lebih dari 50 ya, lebih dari 50 dokumen, kita minta yang kita anggap pakar di bidangnya, misalnya kalau movie ya pakar di bidang di genre movie, untuk membuat ringkasan, kemudian sistem kita melakukan automatic summarization. Nah, dari hasil automatic summarization kita itu kita cocokkan dengan pakarnya, hasil dari summary pakarnya. Kemudian dari situ bisa apa yang kita pakai, misalnya jumlah katanya sama, misalnya seperti itu ya. Kalau jumlah kata-katanya udah sama, itu
sekian persen, maka misalnya kita anggap bahwa precision recall-nya sekian dibandingkan dengan si pakar tadi. Seperti itu. Ya. Itu tadi banyak banget ya cara-cara untuk melakukan ringkasan summary sesi. Ya, ini saya sebenarnya juga belum sempat untuk menambahkan metode-metode yang baru gitu ya. Perkembangannya sebenarnya sangat cepat saat ini. Mungkin tadi yang grafis, kemudian yang machine learning itu saat ini banyak yang dilakukan dengan machine learning seperti itu. Ya. Apalagi kalau mungkin kalau kalian yang mengambil machine learning mungkin sekarang sudah ada yang RNN seperti itu ya, transformer, BERT misalnya. Nah, sudah perkembangannya sebenarnya sudah sangat banyak. Tidak hanya berdasarkan tadi frekuensi saja. Apakah cukup jelas dari penjelasan? Ini untuk recommender system. Sebenarnya mungkin ketika Anda mengakses di web sudah sering menjumpai gitu ya yang kalian menghadapi sistem rekomendasi. Mungkin nggak kerasa karena itu pun juga dilakukan secara otomatis. Contohnya ini kalau di Amazon ya, tapi mungkin di Tokopedia misalnya seperti itu ya, kalau kalian belanja Shopee, di e-commerce mungkin sering diberikan rekomendasi seperti ini. Ya. Dan mungkin kalian kalau ketemu ini, oh ini kok hampir sama seperti data mining gitu ya, memang hampir sama. Nanti salah satu algoritmanya memakai algoritma yang mungkin sudah dipelajari di data mining. Ini salah satu, jadi merekomendasikan dari yang sudah ada. Ya, misalnya kamu sering pergi kemana atau dari data kita sering mengakses berita-berita apa, nah itu kita bisa sistem mungkin bisa memberikan rekomendasi. Kamu mungkin ingin pergi ke Belanda ya untuk shopping misalnya seperti itu. Sama rekomendasi tempat gitu ya. Nah, ini tipe sistem rekomendasi itu bisa search-based recommendation, jadi rekomendasi berdasarkan searching, pencarian, atau rekomendasi berdasarkan kategori, gitu ya, misalnya, atau kolaboratif filtering, difilter berdasarkan kolaborasi dengan apa yang pernah diakses. Clustering, nah ini clustering muncul lagi kan di sini. Association rule, ya, terus sama mungkin di mining dipelajari, information filtering, classifier ini klasifikasi, ya. Nah, sistem rekomendasi juga nanti ketika membangun sistem rekomendasi bisa macam-macam, bisa berdasarkan target customer-nya, bisa berdasarkan input dari komunitasnya, bisa berdasarkan model output-nya nanti, sebenarnya seperti itu. Ya, nah, ini contoh untuk search-based recommendation. Ya. Kalau search-based recommendation ini tadi berdasarkan kata query, gitu ya, sehingga nanti sistem akan merekomendasikan buku. Meskipun apa bedanya dengan information retrieval gitu ya. Nah ini kalau search-based recommendation tidak hanya berdasarkan kata kuncinya saja misalnya, tapi juga misalnya data-data yang si usernya misalnya seperti itu ya. Oh usernya ini pernah mengakses apa misalnya. Nah ini memakai, itu bedanya mungkin dengan information retrieval ya. Jadi berdasarkan kata query, kemudian dari situ usernya mungkin sering mengakses apa, maka kita bisa memberikan rekomendasi misalnya gitu ya. Kemudian ini search-based ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya itu mudah, tapi kelemahannya yaitu tadi kadang tidak powerful.
Kemudian bagaimana kita meranking rekomendasinya? Kalau hanya memunculkan 5, mau kita rankingkan berdasarkan apa? Kalau misalnya hanya berdasarkan tadi kalimat atau kata-kata yang sering muncul gitu ya. Nah, itu mungkin tidak terlalu sesuai dengan keinginan user. Nah, yang kedua itu kategori based recommendation. Ya, itu data-datanya kita kategorisasikan terlebih dahulu. Ya, bisa secara eksplisit usernya memilih kategorinya, bisa juga secara implisit. Ya. Jadi kalau secara eksplisit misalnya, kalau saya meminta rekomendasi untuk sekarang yang lagi tren di bidang data mining apa sih gitu ya. Kalau lagi tren di bidang information retrieval apa. Tapi bisa juga ini rekomendasi berdasarkan kategori usernya. Oh ini user yang suka shopping gitu misalnya gitu ya. Karena situs-situs yang dibuka situs-situs e-commerce misalnya seperti itu. Maka mungkin ini tadi munculnya buku-buku yang kalau ini sih buku-buku kata istilah shopping saya munculnya buku-buku tip and trick pembelian misalnya seperti itu ya. Cara pengelolaan keuangan misalnya seperti itu misalnya. Nah, ini berdasarkan kategori bisa berupa kategori yang secara eksplisit user masukkan atau kategori yang secara implisit artinya berdasarkan kategori customer atau si pengguna usernya. Itu yang ngasih rekomendasi berdasarkan kategorinya. Seperti itu ya. Masih cukup mudah dilakukan asal kita punya datanya. Ya. Kemudian kelemahannya tadi kadang masih ada yang mempertanyakan gitu ya. Apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh user? Nah, karena kalau terlalu spesifik mungkin tidak efisien, tapi kalau tidak spesifik maka tidak sesuai dengan rekomendasinya tidak relevan. Itu. Nah, berikutnya adalah collaborative filtering. Pakai teknik ini. Nah, ini cukup jelas di sini dikatakan kalau collaborative filtering itu berdasarkan pembelian sebelumnya. Ya, pembelian sebelumnya itu bisa juga pembeliannya dia sebelumnya atau pembelian orang lain yang dengan kategori yang sama seperti itu. Ya, maka sering disebut dengan social filtering. Ya. Ini bisa tadi menemukan customer yang similar, sifatnya sama, itu bisa artinya kan kategorinya sama gitu ya. Samanya bisa misalnya berdasarkan pembeliannya, berdasarkan dia sering membuka situs yang sama, misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu dia membobotkan, dari situ bisa dibuat kategori, gitu ya. Jadi melakukan rekomendasinya berdasarkan tadi mungkin hal-hal yang sama dengan orang lain yang memiliki kategori yang sama, misalnya dalam hal ini tadi tesnya mungkin sama-sama pernah membuka apa, sama-sama pernah membeli apa, misalnya seperti itu. Ya, nih kalau kolaboratif filtering mungkin ini hampir sama seperti kalau di data mining ya. Jadi kalau customer A membeli buku 1, buku 4, B itu 2, 3, 5. Nah, maka customer C-nya, ya, DE-nya ada, customer C-nya kira-kira apa yang akan dibeli gitu ya. Oke, customer B sama dekat dengan C karena dia sama-sama membeli buku 2 dan buku 3. Ya. Nah, karena sama-sama beli buku 2 dan buku 3, maka customer C-nya ini bisa kita rekomendasi sama seperti customer B. Kita beri rekomendasi beli buku 5 misalnya. Bisa juga berdasarkan customer D. Tapi ini mungkin peringkatnya lebih rendah gitu ya. Karena sama-sama beli buku 2,
maka mungkin bisa kita rekomendasi beli buku 6. Seperti itu. Ya, ini collaborative filtering ya. Kemudian ini bisa sangat relevan karena tadi berdasarkan mungkin tadi ya, orang kalau punya sifat yang sama, perilaku yang sama dalam pembelian atau dalam mengakses page di web, nah ini kita bisa memberikan rekomendasi. Tapi menjadi susah kalau tidak ada user yang hampir mirip gitu ya, atau dia belum pernah sama sekali membeli atau belum pernah sama sekali punya riwayat. Nah, ini menjadi agak susah gitu ya. Nah, berikutnya caranya bisa memakai clustering. Ya. Tadi mau tidak mau tapi tadi ada informasi sebelumnya. Ya, metodenya hampir sama ya kalau cluster ya. Maka usernya itu dia akan di-cluster berdasarkan apa gitu ya. Nah, maka dia akan diberi rekomendasi sama seperti user-user lain yang ada dalam cluster tersebut. Seperti itu. Ini bisa memakai metode clustering ya. Jadi kalau contohnya di sini cluster ya Pak. Cluster yang customer BCD itu dianggap dalam satu cluster karena pembeliannya hampir sama ya, 23 yang paling banyak, sementara 5, 6 yang agak berbeda tapi 2 dan 3. 2, sementara mungkin yang customer A itu bisa dijadikan cluster terpisah A dan E ya. Maka kalau ada anggota baru yang masuk seperti itu ya, misalnya, maka yang paling banyak direkomendasikan nanti adalah kalau dia customer baru itu dia membeli book 5 misalnya gitu beli book 6 misalnya ya, maka dia bisa juga direkomendasikan book 2 misalnya seperti itu. Karena kalau dia mau membeli book 6 kan asumsinya dia bisa masuk dalam cluster BCD gitu ya, maka dia bisa direkomendasiin beli book 2 atau beli book 3 misalnya seperti itu. Ya, ini kalau memakai clustering. Jadi yang kemarin clustering ini juga bisa dipakai dalam sistem rekomendasi. Ya. Ini contohnya ya, ada customer baru beli buku 3 dan 5. Ya, maka dia kan masuk cluster yang BCD. Maka dia bisa disarankan beli buku 2 sama beli buku 6 misalnya gitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Yang susah adalah ketika customer yang baru itu bisa masuk di cluster lebih dari satu. Maka menjadi agak abu-abu. Kita kasih rekomendasi yang mana seperti itu gitu ya. Oke. Nah, pakai clustering ini bisa lebih cepat gitu ya. Meskipun sebelumnya kita harus melakukan clustering terlebih dahulu. Ya. Meskipun tadi tidak relevan, hasilnya tidak lebih relevan dibandingkan memakai yang collaborative filtering tadi. Nah, kemudian metode berikutnya pakai association rule. Ya, mungkin hampir sama seperti yang kalian pelajari di data mining. Ya. Kalau clustering ini bekerja di tingkat grup atau level, kalau collaborative filtering itu kita mainkan pada tingkat customer tadi ya, perilaku customer, maka kalau association rule itu kita mengeceknya dari itemnya. Ya. Nah, ini mungkin di data mining sudah ya, ini ya.
Jadi berdasarkan pembelian sebelumnya, kemudian dikelompokkan ini. Kalau 2 dan 6, 2 dan 6 di sini kita bikin tabelnya. Itu kemudian dari tabelnya ini yang dipakai untuk membuat rekomendasi. Ya. Jadi misalnya kalau dari association rule yang ada ini, kalau dia beli buku 1 juga beli buku 1, dia juga beli buku 4 dan juga beli buku 5. Maka kalau ada yang tertarik membeli buku 5, maka dia disarankan juga membeli buku 3, ada yang paling direkomendasikan. Ya. Contohnya, kalau memakai association rule. Ya. Ini kelebihan dan kelemahannya, gitu ya. Kemudian metode yang berikutnya memakai information filtering. Ya. Kalau association rule tadi membandingkan item berdasarkan pembelian sebelumnya, kalau information filtering ini membandingkan item berdasarkan pada isi dari itemnya. Ya, atau sering disebut juga dengan content based filtering. Kalau tadi kan collaborative filtering atau social filtering. Kalau ini information filtering atau content based recommendation. Ya. Jadi kita ngeceknya berdasarkan isi dari itemnya. Contoh ini bisa lebih sesuai dilakukan kalau untuk misalnya ini rekomendasi film gitu ya misalnya, atau rekomendasi buku gitu ya. Jadi kita bisa cek dari isi bukunya. Oke. Nah, karena berdasarkan isi ya ini bisa dicek dari titelnya, description-nya, table of content-nya, misalnya seperti itu. Kalau memakai information filtering, maka memakai TF-IDF ya, atau memakai similarity. Ya, ini kembali ke yang kemarin TF-IDF ya. Nah, ini contohnya bagaimana menghitung, bagaimana memberikan rekomendasi di antara 8 judul buku ini, gitu ya misalnya. Nah, ini sama-sama ini contohnya tadi ya, tapi dia memberikan rekomendasinya berdasarkan titel gitu ya. Jadi ini tadi titel-titelnya semuanya kata-katanya di list, kemudian dia muncul di mana saja. Ya, dia melakukan perhitungan TF-IDF gitu ya. Maka kalau kita memberikan rekomendasi memakai kata kunci data mining, maka yang paling direkomendasikan adalah buku mana ini yang mastering data mining sama data mining your website. Ini kalau memakai judul ya, bisa juga memakai table of content misalnya seperti itu. Ya ini based on information filtering atau berdasarkan isinya. Ya. Jadi ini kalau tadi memakai orangnya tertarik data mining application, maka kita bisa memberikan rekomendasi 7 yang lain seperti ini. Urutan pertamanya apa, 2, 3, dan seterusnya.
Ya, sistem rekomendasi. Saya juga sebenarnya kalau waktu SMA itu ya memberikan rekomendasi pemilihan jurusan misalnya, tapi kita kata kuncinya mencari dari kurikulum kurikulum beberapa program studi. Nah, dari situ kemudian misalnya dia paling unggul di mata pelajaran apa waktu SMA misalnya gitu ya, fisika atau di apa. Nah, nanti program studi apa sih yang disarankan saya seperti itu. Juga bisa rekomendasi seperti itu. Ya. Kelebihannya ini tidak ada kebutuhan untuk pas purchase, nah, tidak terlalu susah untuk diimplementasikan gitu ya. Tapi kelemahannya kalau isi dari yang teks yang kita pakai itu tidak sangat informatif, maka menjadi mungkin rekomendasinya jadi tidak begitu tepat gitu ya. Nah, cara berikutnya ini bisa memakai classifier. Classifier berarti hampir sama seperti yang kemarin, klasifikasi ya. Oke. Tentu butuh data sebelumnya. Ya, jadi pakai data-data sebelumnya, aksi atau kalau ini untuk movie ya, atau dia lebih suka yang mana. Jadi kalau classifier ya berarti kita butuh data-data pendahuluan. Seperti itu. Ya, ini sama seperti tadi ya. Jadi algoritmanya bisa memakai yang mana, tapi mau dipakai untuk apa? Nah, ini contohnya untuk sistem rekomendasi. Ya, klasifikasi butuh data training tadi. Jadi kalian kemarin memilih algoritma itu juga hati-hati kalau memakai algoritma yang klasifikasi, berarti mau tidak mau Anda harus punya data training set-nya. Ya, ini untuk taksonominya tadi sebenarnya udah ya, ini hampir sama ya. Jadi targetnya, jadi sistem rekomendasi seperti apa yang akan kita buat ya ini tergantung dari target customer-nya, kemudian community inputnya. Jadi kita bisa mendapatkan nggak input dari komunitasnya, metode rekomendasinya mau apa gitu ya, outputnya apa, kemudian bagaimana nanti disampaikannya. Ini kita lihat satu demi satunya. Kalau target customer inputnya tadi bisa implisit, bisa eksplisit gitu ya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan di awal, butuh query atau enggak gitu ya. Kemudian kalau kita mendasarkan pada community input tadi, ada enggak data-data sebelumnya gitu ya, atau komen-komen customer sebelumnya misalnya seperti itu. Kemudian ini kalau berdasarkan community inputnya, kemudian metode rekomendasinya tadi ya berdasarkan query atau dipilih secara manual. Nah ini tadi sebenarnya sudah kita hampir cara-caranya seperti yang tadi, tapi ini masuk metode yang mana seperti itu ya. Attribute base misalnya tadi untuk association rule, korelasi ini kolaboratif, clustering tadi misalnya gitu ya. Gitu. Seperti itu. Kemudian outputnya, nanti output rekomendasinya bisa berupa apa? Saran atau prediksi, rating atau review, seperti itu ya. Jadi rekomendasinya berupa saran atau prediksi atau rating atau review. Ini bisa juga tergantung kasusnya kita apa.
Kemudian kalau ini delivery-nya ya. Delivery itu kalau push itu ya berarti langsung proaktif itu langsung diberikan seperti itu ya. Kalau pull itu berarti customer melakukan suatu terlebih dahulu, kemudian rekomendasinya dimunculkan. Ya. Kalau pasif itu berarti itu menampilkan rekomendasi kalau tadi sudah ada produk yang dipilih terlebih dahulu. Gitu ya. Seperti itu. Tingkat personalisasi ini tadi rekomendasinya secara umum atau berdasarkan perilaku tertentu ya, perilaku saat ini ya. Jadi misalnya mau secara umum aja nggak peduli berdasarkan dari jenis usernya misalnya, nah itu yang general. Tapi bisa juga memakai yang dua ini, perilaku yang saat ini sedang dilakukan atau sebelum-sebelumnya. Jadi mengambil dari cookies-nya misalnya seperti itu. Atau webnya itu menyimpan data. Ketika kita login sebagai user, maka kan kita akan menyimpan data-data perilaku kita sebagai user gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang sistem rekomendasi.